Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Razi Friendly. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas lanjutan dari kumpulan soal KMPPD dan pembahasan. Itu untuk part 2 sebanyak 25 soal sama seperti video sebelumnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, untuk nomor yang 26, pasien perempuan usia 14 tahun datang dengan keluhan gatal dan kemerahan pada kaki sejak 2 hari yang lalu. Diketahui pasien baru pulang berlibur dari pantai. Pada pemeriksaan fisik oleh dokter menemukan adanya lesi erythematosa yang berkelok dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 1 cm. Pengobatan yang tepat adalah A. Albendazole, B. Cetirizine, C. Metronidazole, D. Betamethasone, E. Paracetamol. Oke, kita bahas dulu soalnya. Jadi di sini dia mengalami keluhan gatal, kemerahan pada kaki, dan pada pemeriksaan itu dijumpai lesi eritem yang berkelok dengan ukuran panjang 7 cm. Nah, untuk diagnosa soal ini diagnosanya adalah CLM. Ini menandakan adanya hewan yang berukuran panjang 7 cm dan membuat lesi eritem atau warna kemerahan pada kulit yang berkelok-kelok. Jadi diagnosa adalah cutaneous larva migraine. Nah, yang ditanya di sini adalah pengobatan yang tepat. Jadi untuk cutaneous larva migraine itu terapinya ada 3. Yang pertama bisa kita berikan thiabendazole itu sebanyak 50 mg, diberikan selama 2 hari. Kemudian albendazole 400 mg 3 hari. Kalau tidak ada bisa kita berikan vermectin 200 mg. Nah, kita lihat opsi yang ada di soal. Di sini albendazole ada, cetirizine tidak ada, metronidazole tidak ada, betamethasone tidak ada, paracetamol tidak ada. Jadi jawaban yang tepat adalah albendazole. Nah, kita lanjut ke soal yang 27. Nyonya Eli, usia 65 tahun, datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas sejak 3 bulan yang lalu. Sesak nafas saat ini memberat dan bahkan dirasakan ketika pasien sedang beristirahat. Pasien juga tidur dengan 2-3 bantal dan sering terbangun karena sesak pada malam hari. Pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol sejak 5 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/110 mm hydrogyrum, heart rate 102 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu afebris, CVP meningkat, piting edem, rongki basah halus pada basal kedua paru. Klasifikasi kondisi pasien berdasarkan acuan NIHA adalah A. NIHA 1, B. NIHA 2, C. NIHA 3, D. NIHA 4, E. NIHA 5. Nah, jadi untuk NIHA ini adalah klasifikasi yang dipakai untuk mengkategorikan gagal jantung. Jadi untuk klasifikasi gagal jantung itu dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan anatomi, ada yang berdasarkan fungsional. Nah, untuk anatomi itu dibagi menjadi 4, grade A, B, C, dan D. Untuk yang anatomi A, dia tidak mengalami kelainan organ. Misalnya tidak terjadi kardiomegali,
tapi dia mempunyai faktor risiko. Contohnya hipertensi, DM itu merupakan faktor risiko dari gagal jantung. Kemudian untuk yang B, dia sudah mengalami kelainan anatomi. Contohnya sudah mengalami kardiomegali, tapi dia belum menunjukkan gejala. Nah, untuk yang C, dia sudah mengalami kardiomegali, gejala pun ada, yang D, gejala, maksud saya kelainan organ ditemukan. Kemudian setelah diberikan pengobatan, itu gejalanya masih bisa balik. Jadi gejala tidak berkurang walau sudah diberikan pengobatan. Gejala positif meski diberi obat. Nah, kemudian untuk fungsional atau grade NIHA itu dibagi menjadi 4. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Untuk yang menandakan grade 1, sesaknya masih belum tampak. Sesaknya masih negatif. Di grade 2, sesak sudah positif, tapi sesak muncul bila aktivitas berat. Misalnya aktivitas berat, di soal kadang dibilang pasien jalan 100 meter itu udah capek, atau naik tangga pasien udah capek. Contoh, jalan 100 meter, lebih dari 100 meter lah. Jalan lebih dari 100 meter baru sesak. Untuk yang grade 3, sesaknya positif, bahkan aktivitas ringan. Ini berat ya. Yang grade 2, 3 aktivitas ringan. Nah, contoh aktivitas ringan ini misalnya pergi ke kamar mandi dia sesak, pakai kancing baju dia sesak. Jadi aktivitas yang tidak terlalu membutuhkan tenaga dia sesak. Nah, kalau grade 4, sesaknya itu udah minta ampun. Sesak sudah minta ampun, misalnya saat tidur pun sesak, istirahat pun sesak. Jadi nggak ngapa-ngapain pun dia sesak. Ini sudah masuk ke grade 4. Meskipun istirahat. Nah, kalau ada orang istirahat pun sesak, itu sudah masuk ke klasifikasi gagal jantung grade 4. Nah, kita kembali lagi di soal. Di soal, sesak nafas 3 bulan yang lalu, memberat dan bahkan dirasakan ketika pasien sedang beristirahat. Di sini aja kita udah dapat kunci untuk jawaban. Pasien sesak sedang istirahat. Ini selanjutnya untuk menunjang ke diagnosa ya, tidur dengan bantal, ada riwayat hipertensi, tidak terkontrol 5 tahun lalu, JVP meningkat, piting edem, rongki basah halus pada basal kedua paru. Nah, sampai sini aja kita udah tahu jawabannya. Untuk kategori NIHA-nya sesak sedang beristirahat, NIHA 4. Jadi NIHA 5 nggak ada ya, cuman sampai 4. Oke, untuk nomor 27 jawabannya adalah NIHA 4. Kita next ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 28 G2. Terlalu singkat ya ini. Oke, kita bikin aja Nyonya Anastasia. Nyonya Anastasia G2 P0A0 hamil 32 minggu.
datang dengan keluhan perut terasa kencang-kencang. Pada saat pemeriksaan didapatkan his teratur dan air ketuban sudah pecah. Apakah pilihan terapi yang tepat pada pasien ini? A. Dexamethasone IV 12 mg per 6 jam. B. Dexamethasone IM 12 mg per 6 jam. C. Dexamethasone IM 6 mg per 12 jam. D. Dexamethasone per oral 12 mg per 6 jam. E. Betamethasone IM 12 mg per 12 jam. Nah, kita cek dulu soalnya yang ditanya kan di sini pengobatan. Kemudian kita lihat dulu usia kehamilannya. Nah, ini usia kehamilannya kan 32 minggu. Yang mana ini merupakan kehamilan kurang bulan atau preterm. Kurang bulan. (32 minggu) dia sudah menunjukkan tanda-tanda terjadinya persalinan. Jadi untuk diagnosanya dulu adalah persalinan preterm. Persalinan preterm di mana ada juga KPD. Preterm karena KPD, ketuban pecah dini. Nah, jadi untuk persalinan atau kehamilan yang usianya masih di bawah 34 minggu, itu perlu kita pikirkan untuk pemberian pematangan paru untuk janin atau bayinya. Jadi di sini kan yang ditanyakan pilihan terapi. Jadi pilihan terapi yang dimaksud adalah terapi yang kita berikan untuk pematangan paru janin. Nah, untuk pematangan paru janin bisa kita berikan kortikosteroid untuk 48 jam pertama. Bisa kita berikan dexamethasone atau betamethasone. Untuk kedua pengobatan ini atau terapi ini kita berikan secara IM. Nah, untuk yang selain IM kita coret dulu ya. Jadi tinggal dosisnya ada yang 12 mg per 6 jam, ada yang 6 mg per 12 jam, ada juga betamethasone 12 mg per 12 jam. Jadi untuk dosis dexamethasone IM dosisnya adalah 2 kali 6 mg. Untuk yang betamethasone ini merupakan pilihan utama, cuman sulit untuk didapat. Dosisnya adalah 1 kali 12 mg. Ini secara IM ya. Nah, di soal yang ada cuman 6 mg per 12 jam. Ini kan untuk satu hari diberikan 6 mg sebanyak 2 kali. Nah, untuk setengah hari atau 12 jam kita berikan 6 mg. Jadi jawaban yang tepat adalah C, dexamethasone IM 6 mg per 12 jam. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk nomor 29, perempuan 23 tahun, G1 P0A0, hamil 12 minggu, datang dengan keluhan muntah hebat sejak 1 minggu yang lalu. Pasien selalu merasa mual dan muntah setiap kali makan. Pasien terlihat pucat dan lemas. Mikronutrien yang secara klinis terbukti dapat mengurangi keluhan pasien adalah A. Asam folat, B. Vitamin B12, C. Vitamin B6, D. Zat besi, E. Kalsium. Nah, untuk soal ini kita tentukan dulu diagnosanya apa. Kan pasien datang dengan keluhan muntah hebat sejak 1 minggu yang lalu. Kemudian merasa mual muntah setiap kali makan. Jadi muntah dan mualnya sudah tidak normal lagi ya, karena setiap kali makan dia muntah. Sedangkan pasien hamil itu perlu asupan yang lebih dibandingkan wanita normal lainnya. Kemudian pasien terlihat pucat dan lemas.
Nah, dengan keluhan muntah hebat ini dapat kita simpulkan pasien mengalami hiperemesis gravidarum. Di mana tanda untuk hiperemesis gravidarum ini ada mual muntah hebat, terutama biasanya pada pagi hari. Kemudian asupan yang masuk mulut ke tubuh itu kurang, nafsu makan turun, lemas, berat badan turun, biasanya bisa sampai lebih dari 5%. Kemudian penurunan kesadaran, bisa dijumpai takikardi, bisa juga dijumpai demam, hipotensi, pucat cyanosis, maupun tanda-tanda adanya dehidrasi seperti mata cekung, bibir kering, turgor berkurang, urin juga berkurang. Kemudian untuk pemeriksaan lab biasanya kita lakukan urinalisa. Kemudian pada elektrolit bisa juga kita lakukan. Biasanya untuk elektrolit dari pasien hiperemesis gravidarum ini tidak seimbang. Nah, langsung kita kembali ke pembahasan. Yang ditanya di sini kan mikronutrien yang dapat kita berikan untuk terapi bagi pasien hiperemesis gravidarum. Nah, untuk tata laksana yang pertama kita rehidrasi dulu pasien, karena biasanya pasien hiperemesis gravidarum ini memiliki gejala dehidrasi. Kita rehidrasi dulu, kemudian berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Hindari makanan berlemak. Kemudian dapat kita berikan obat-obatan yaitu 10 mg doxilamin ditambah 4 kali 10 mg vitamin B6 atau pyridoxine. Jadi inilah obat yang dapat kita berikan untuk mengurangi mual muntah pada pasien hiperemesis gravidarum. Jadi disoalkan asam folat, vitamin B12, vitamin B6, zat besi dan kalsium. Jadi untuk mengurangi hiperemesis gravidarum kita berikan pyridoxine atau vitamin B6. Nah, untuk soal nomor 29 sudah selesai. Kita next ke soal 30. Di soal 30, perempuan usia 24 tahun, G2P1A0, hamil 8 minggu, datang untuk memeriksakan kehamilannya. Kehamilan anak pertama mengharuskan dilahirkan lebih cepat karena janin diketahui encephalus. Suplementasi yang sebaiknya diberikan lebih banyak pada kehamilan saat ini adalah A. Asam folat, B. Asam retinoat, C. Zinc, D. Sulfas ferrosus, E. Asam ascorbat. Nah, ini soalnya hampir-hampir mirip dengan soal yang tadi. Untuk soal ini yang ditanyakan adalah suplementasi pada kehamilan. Jadi untuk suplementasi kehamilan itu biasa diberikan yang pertama ada zat besi dan asam folat. Jadi kapan zat besi kita berikan pada ibu hamil? Zat besi itu biasa diberikan setelah ibu tidak mengalami mual muntah, karena suplemen besi ini memiliki efek samping mual dan muntah. Jadi kita hilangkan dulu mual dan muntahnya. Biasanya di atas usia kehamilan 14-16 minggu itu dapat kita berikan, karena efek muntah sudah mulai berkurang atau tidak terlalu hebat pada usia tersebut. Kemudian untuk dosis zat besi itu kita berikan 1 kali 300 mg sulfas ferrosus. Jadi untuk 1 kali 300 mg sulfat ferrosus ini sama dengan 60 mg zat besi elemental. Untuk anemia dibutuhkan zat besi lebih banyak. Jadi untuk pasien anemia zat besinya
3 kali 300 mg sulfat ferosus. Nah, kemudian suplementasi kehamilan berikutnya ada asam folat. Asam folat ini diberikan sejak 2 bulan sebelum kehamilan. Kemudian kita telusuri lagi apakah ibu memiliki riwayat kelainan seperti neural tube defect. Apabila tanpa riwayat neural tube defect, diberikan dengan dosis 0,4 mg per hari. Jika diketahui ibu pernah melahirkan bayi dengan neural tube defect, termasuk contohnya encephalus, ada riwayat neural tube defect atau encephalus, pemberian asam folatnya itu menjadi 4 mg per hari. Nah, kalau tanpa riwayat kan 0,4. Kalau ada riwayat neural tube defect atau encephalus, kita berikan menjadi 4 mg per hari. Jadi di soal kan pasien ini sudah hamil 2 kali, G2. Kemudian anak pertama diketahui memiliki encephalus, jadi sudah ada riwayat neural tube defect atau encephalus. Dosis yang kita berikan adalah pemberian asam folat dengan dosis 4 mg per hari. Jadi untuk jawabannya adalah A. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 31. Laki-laki usia 60 tahun mengeluhkan sering BAK tidak tuntas, sedikit-sedikit tapi sering hingga malam hari, sering terbangun karena ingin BAK. Saat dilakukan rectal tuse didapatkan pembesaran prostat, lunak, permukaan licin, sulcus hilang dan pol atas tidak teraba. Bagian manakah dari prostat yang mengalami pembesaran? A. Zona perifer, B. Zona transisional, B. C. Zona sentral, D. Zona perifer dan transisional, E. Zona sentral dan transisional. Nah, jadi pada soal ini dia membahas kelainan pada prostat. Kelainan prostat. Jadi untuk kelainan prostat yang biasanya keluar di soal KMPPD itu palingan BPH, prostatitis atau CA prostat. Nah, kita bagi aja BPH, prostatitis, dan CA prostat. Yang pertama kita bedakan dulu dari demamnya. Untuk BPH biasanya pasien tidak demam. Untuk prostatitis namanya aja itis, peradangan, dia ada demam. Untuk CA prostat tidak demam. Kemudian dari rectal tuse, pada BPH pemisahan rectal tuse-nya biasanya prostat tidak teraba. Maksud saya prostat teraba lunak. Yang tidak teraba itu, maksud saya yang tidak teraba lunak itu adalah CA prostat. Prostat teraba keras. Untuk prostatitis, prostat kenyal, pol atas tidak teraba, itu pada BPH. Pada prostatitis pol atas teraba. Pada CA prostat pol atas bisa teraba bisa tidak.
atau tidak. Kemudian dibedakan berdasarkan nyerinya. Untuk yang BPH, dia nyeri tidak ada. Untuk yang prostatitis, nyeri tekannya positif. Nyeri positif. Kemudian untuk yang CA prostat, dia kadang nyeri, kadang tidak. Nyeri kadang ada, kadang tidak. Kemudian dibedakan berdasarkan hematuri. Untuk BPH biasanya tidak ada hematuri, prostatitis juga tidak ada. Yang biasanya mengalami hematuri adalah CA prostat. Nah, untuk BPH biasanya bagian mengalami pembesaran adalah zona prostat transisional. Zona transisional. Pada CA prostat, zona yang mengalami pembesaran atau permukaan yang berdungkul-dungkul itu biasanya pada zona perifer. Nah, jadi pada BPH ini terjadi adanya proliferasi sel-sel stroma dan epitel dari zona periuretra atau zona transisional prostat dan tumbuh ke arah dalam. Sedangkan pada CA prostat itu dimulai dari zona perifer prostat, tumbuh keluar dan menginvasi jaringan sekitarnya. Jadi itulah beda dari BPH, prostatitis, dan CA prostat pada kelainan prostat. Nah, di sini kan di soal didapatkan pembesaran prostat, lunak, permukaan licin, sulcus hilang, dan polatas tidak teraba. Jadi pada soal ini lebih tepat mengarah diagnosanya ke BPH, prostat lunak, polatas tidak teraba. Jadi pada BPH bagian yang mengalami pembesaran prostat terdapat pada zona transisional. Nah, jadi untuk 31 jawabannya adalah B. Kemudian untuk soal nomor 32, laki-laki 32 tahun datang setelah kecelakaan motor dan merasa sakit pada bagian perut bagian bawah. Pasien mengeluhkan ingin BAK namun tidak bisa. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pubis kiri merah memar, skrotum bengkak, dan keluar darah dari uretra. Dokter memikirkan untuk dilakukan pemasangan kateter. Hal apa yang perlu diperhatikan? A. Boleh dipasang namun harus hati-hati. B. Kontraindikasi pemasangan kateter. C. Langsung dipasang karena suatu kegawatan. D. Boleh dipasang namun darah dibersihkan dahulu. E. Boleh dipasang perlahan. Jadi pada soal ini berdasarkan pemeriksaan fisik yang kita dapatkan, dapat kita simpulkan bahwa pasien ini mengalami ruptur uretra. Nah, untuk ruptur uretra ini kontraindikasi pemasangan kateter urin, terutama ruptur uretra anterior. Jadi bagaimana tata laksana awal yang bisa kita lakukan pada soal ini? Pasien ingin BAK, namun pada ruptur uretra, terutama ruptur uretra anterior kan kontraindikasi itu pemasangan kateter. Jadi tata laksana awal yang dapat kita lakukan adalah sistosomi atau fungsi suprapubik. Jadi kita langsung melakukan fungsi suprapubik pada pasien tersebut. Jadi untuk jawaban yang tepat pada soal ini adalah kontraindikasi pemasangan kateter. Apalagi pasien yang mengalami ruptur uretra anterior. Jadi jawaban untuk nomor 32 adalah B. Oke, kita next. Soal nomor 33. Laki-laki 37 tahun datang bersama istri dengan keluhan tidak punya anak setelah menikah 5 tahun. Pasien rutin berhubungan dengan istri, tetapi tiap berhubungan selalu sulit mencapai ereksi atau ereksi hanya sebentar. Riwayat pasien dijodohkan oleh ibu pasien. Diagnosa yang tepat adalah A. Disfungsi ereksi, B. Gangguan ejakulasi, C. Ejakulasi dini, D. Priapismus, E. Kurvatur penis. Oke, jadi untuk soal seperti ini kita bahas dulu.
Nah, pembahasannya satu-satu supaya tidak ngambang ya. Yang pertama, kita mulai dari bawah dulu ya. Kurvatur penis. Jadi kurvatur penis itu kelainannya ada pada bentuk penisnya itu tidak lurus atau membentuk kurvatur. Bentuk penis tidak lurus. Nah, untuk priapismus merupakan suatu keadaan di mana penis tegang tanpa adanya rangsangan seksual. Kemudian ejakulasi dini. Untuk ejakulasi dini, ejakulasi yang terjadi sebelum atau kurang dari 1 menit setelah penetrasi dan tidak dapat menahan ejakulasi, itulah yang dimaksud dengan ejakulasi dini. Atau bahasa awamnya lemah syahwat ya. Ejakulasi yang terjadi kurang 1 menit setelah penetrasi. Kalau gangguan ejakulasi dia memang ada hambatan pada ejakulasi, dia tidak bisa mencapai ejakulasinya. Kemudian untuk disfungsi ereksi ini adalah ketidakmampuan untuk melakukan atau mempertahankan ereksi. Tidak mampu melakukan atau mempertahankan ereksi hingga mencapai kepuasan seksual. Nah, jadi kita lihat lagi di soal. Di soal kan pasien rutin berhubungan. Dia sulit mencapai ereksi atau ereksi hanya sebentar. Jadi dia kadang bisa ereksi, tapi dia sulit mencapai kepuasan atau sulit mencapai ereksinya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 ini adalah A, disfungsi ereksi. Karena gangguan ejakulasi dia bisa mengalami ereksi walaupun hanya sebentar. Jadi tidak ada gangguan di ejakulasi. Kemudian ejakulasi dini. Di sini dia tidak disebutkan berapa durasi ejakulasi setelah melakukan penetrasi. Jadi untuk gangguan ejakulasi kita coret, ejakulasi dini kita coret. Priapismus tidak dijelaskan apakah adanya penis tegang tanpa adanya rangsang seksual. Kemudian kurvatur penis tidak dibahas apakah terdapat keluhan kelainan anatomi pada penisnya atau tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah disfungsi ereksi. Okay, next kita lanjut ke soal nomor 34. Laki-laki usia 45 tahun bekerja sebagai pekerja bangunan, mengeluh muntah dan kembung. Pasien mengaku sering keluar benjolan pada lipat paha yang bisa masuk kembali jika pasien berbaring. Keluhan dirasakan sejak 3 tahun lalu, namun sejak tadi benjolan tidak dapat dimasukkan kembali dan terasa nyeri. Bagaimana penanganan pada pasien ini? A. Operasi cito. B. Operasi elektif. C. Reposisi manual. D. Menggunakan bantalan pada punggung. E. Melakukan ligasi. Nah, jadi pada soal ini kemungkinan besar pasiennya akan mengalami hernia karena adanya keluar benjolan pada lipat paha yang bisa masuk kembali jika pasien berbaring. Nah, untuk hernia itu kan ada sifatnya reponibil, kemudian ingkar serata, strangulata. Kalau reponibel kan dia masih bisa keluar masuk. Di soal kan benjolan itu masih bisa masuk kembali jika pasien berbaring. Nah, namun sejak tadi benjolan tidak dapat dimasukkan kembali dan terasa nyeri. Jadi untuk benjolan tidak dapat masuk kembali itu kemungkinan ada jenisnya ada irreponibel, ingkar serata dan strangulata.
Untuk Eriponibel biasanya dia bisa keluar tidak masuk, cuman tidak ada gambaran nyeri yang begitu hebat. Untuk ingkar serata biasanya sama dengan Eriponibel tapi dengan gangguan pasasi usus. Nah, untuk yang Strangulata biasanya ada gangguan vaskularisasi usus dan nyeri terasa hebat. Jadi di soal kan udah dijelaskan tuh, dia mengalami muntah dan kembung. Kemungkinan adanya gangguan vaskularisasi yang disebabkan oleh usus yang menyebabkan pasien menjadi mengalami mual, muntah, dan kembung. Nah, untuk kemungkinan diagnosa pada kasus hernia ini adalah jenis strangulata atau terpulintir. Untuk penanganan awal yang dapat kita lakukan pada hernia strangulata adalah kita harus melakukan operasi cito karena ini bersifat urgent. Kita harus mengembalikan benjolan yang keluar tersebut kembali ke tempatnya. Jadi secara garis besar untuk tata laksana hernia apapun yang bukan strangulata kita lakukan reduksi manual. Hernia apapun bukan strangulasi atau strangulata kita harus lakukan reduksi manual. Kalau dia Eriponibel atau Eriponibel itu hernia Eriponibel itu sifat operasinya bersifat elektif, tidak urgent. Oke, elektif. Nah, untuk yang ingkar serata atau strangulasi dia harus operasi cito karena ini satu kegawat daruratan. Jadi jawaban yang tepat adalah operasi cito karena diagnosanya adalah kemungkinan hernia strangulasi atau hernia ingkar serata. Jadi jawaban tepat adalah A, operasi cito. Next. Soal nomor 35, laki-laki usia 58 tahun datang dengan keluhan batuk berdahak memberat sejak 1 minggu yang lalu. Pasien memiliki riwayat batuk berulang sejak 2 tahun yang lalu. Batuk disertai dahak produktif berwarna kehijauan terutama pada pagi hari. Pada pemeriksaan fisik dapatkan nadi 100 kali per menit, napas 24 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran honeycomb appearance. Apakah diagnosa pasien tersebut? A. Bronkiekstasis, B. Pleuropneumonia, C. TB paru, D. Tumor paru, E. Bronkopneumonia. Nah, sebenarnya kalau sudah dapat kata kunci seperti ini pada soal itu jawabannya udah bisa langsung kita tembak aja ya. Gambaran honeycomb appearance itu adalah gambaran yang khas pada bronkiektasis. Jadi apabila tidak ditemui gambaran honeycomb appearance, biasanya pada soal dijelaskan adanya sputum 3 lapis. Jadi dua inilah yang biasa sering keluar pada soal apabila soal itu ingin menjurus pada bronkiekstasis. Adanya sputum 3 lapis, misalnya sputum pertama itu buih, kemudian saliva, baru pus. Biasanya kayak gini gambaran untuk soal bronkiektasis. Jadi selain kita perlu menghafal teori, kita juga perlu menghafal kata-kata kunci setiap diagnosa pada soal tersebut. Kalau soal kayak gini kan kita langsung bisa nebak tuh gambaran honeycomb appearance langsung ke bronkiekstasis. Oke, untuk mempersingkat waktu kita next ke soal nomor 36. Anak laki-laki berusia 2 tahun dibawa ibunya ke poliklinik RS dengan keluhan dengan hidung tersumbat sebelah kanan disertai sekret yang bau sejak 2 hari yang lalu.
Pada pemeriksaan fisik didapatkan rongga hidung kanan tampak lendir dan krusta. Apakah terapi yang paling tepat? A. Cuci hidung, B. Antibiotik, C. Irigasi sinus, D. Polip ekstraksi, E. Ekstraksi benda asing. Nah, untuk soal-soal seperti ini, usia pada soal ini sangat penting. Dimana pada usia 2 tahun, biasanya kan anak lagi hiperaktifnya tuh. Kemungkinan anak yang hiperaktif ini memasukkan benda asing atau corpus alienum baik ke dalam mulut atau ke dalam hidung, yang kemungkinan menyebabkan hidung anak ini tersumbat, kemudian sekret bau. Nah, jadi untuk gambaran atau gejala klinis apabila ada benda asing atau corpus alienum pada hidung, itu biasanya keluhan yang muncul berupa hidung tersumbat, onsetnya tiba-tiba, kemudian setelah 2-3 hari keluar sekret mukoid atau mukopurulen dan berbau. Bisa juga timbul rasa nyeri. Nah, jadi untuk kemungkinan diagnosa yang dapat kita arahkan pada soal ini adalah adanya benda asing atau corpus alienum pada hidung anak laki-laki ini. Nah, yang ditanyakan terapi yang dapat kita berikan. Jadi untuk terapi dari corpus alienum, langsung saja kita lakukan ekstraksi manual, bisa dengan pengait tumpul atau pinset. Hati-hati untuk melakukan ekstraksi ini agar tidak sampai mendorong benda asing masuk lebih dalam hingga menuju saluran nafas bawah. Apabila benda asing tersebut berupa binatang hidup, contohnya lintah, sebelum kita lakukan ekstraksi, kita teteskan dulu air tembakau dan biarkan 5 menit hingga lintah tersebut lepas dari mukosa hidung. Kemudian bila dijumpai infeksi sekunder, dapat kita berikan antibiotik. Nah, jadi di soal kan tidak dijelaskan tuh apakah pasien mengalami atau ada soal yang mengarahkan kita untuk mendiagnosa ini telah terjadi infeksi sekunder. Di sini kan cuma dibahas sebelah kanan hidung tersumbat, kemudian sekret bau sejak 2 hari yang lalu. Nah, jadi terapi awal atau terapi yang tepat yang dapat kita lakukan pada corpus alienum, langsung saja kita ekstraksi benda asing tersebut. Jadi jawaban untuk soal nomor 36 adalah ekstraksi benda asing dengan diagnosa corpus alienum pada hidung. Oke, next. Untuk soal 37, seorang anak usia 8 bulan datang dengan pandangan kabur dan sering menabrak benda di rumah saat senja. Pada pemeriksaan kedua mata ditemukan lapisan konjungtiva bulbi kering kecoklatan, terdapat bercak busa putih, kornea jernih, anak tampak kurang gizi. Apakah diagnosis dan pemberian tata laksana lanjutan pada pasien? A. Seroftalmia 1A, pemberian vitamin A 100.000 international unit. B. Seroftalmia 1B, pemberian vitamin A 100.000 unit. C. Seroftalmia 1B, pemberian vitamin A 50.000 unit. D. Seroftalmia 1A, pemberian vitamin A 50.000 unit. E. Seroftalmia 2, pemberian vitamin A 100.000 unit. Nah, untuk soal seroftalmia ini kita harus benar-benar menguasai, karena ini adalah soal langganan UKM PPD. Insya Allah soal ini selalu keluar dalam ujian UKM PPD. Yang pertama, untuk soal seroftalmia kita harus menguasai grade sama dosis pemberian vitamin A-nya. Untuk grade seroftalmia itu yang pertama ada XN, X1A, X1B, X2, X3, 3A, dan 3B. Ada juga yang terakhir adalah XS. Nah, untuk XN ini adalah
seroftalmia dengan keluhan cuman rabun senja. Untuk yang X1A itu serosis konjungtiva tanpa disertai bitot spot. Nah, jadi bitot spot tuh kayak gambaran busa warna putih pada bagian matanya, bisa pada bagian sklera biasanya. Kemudian ada grade X1B itu serosis konjungtiva, cuman dia sudah dengan bitot spot. Nah, untuk yang X2 itu serosis atau kekeringannya sudah sampai ke kornea. Kalau ini kan masih di konjungtiva yang 1A maupun 1B. Untuk yang X2 itu serosis kornea. Nah, untuk yang X3 dia sampai mengalami ulkus kornea atau ulserasi. Ulkus kornea dengan keratomalasia kurang dari 1/3 luas kornea. Kalau yang 3B ulkus kornea ini kan kurang, kalau ini lebih dari 1/3 luas kornea. Ada juga grade XS, yaitu telah terbentuknya S ini untuk sikatrik parut kornea atau sikatrik. Nah, ini untuk grade dari seroftalmia. Kemudian untuk dosis pemberian vitamin A-nya itu tergantung dari usia. Nah, tulis di atas saja lah ya. Suplementasi vitamin A itu mulai dari usia di bawah 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, dan lebih dari 1 tahun. Untuk yang di bawah 6 bulan kita berikan 50.000 international unit vitamin A. Untuk yang umur 6 sampai 12 bulan kita berikan 100.000 international unit. Untuk yang di atas 1 tahun kita berikan 200.000 international unit. Nah, bagaimana kalau di soal misalnya seperti pasien hamil atau perempuan hamil, berapa dosis vitamin yang kita berikan? Untuk ibu hamil, bumil itu maksimal 10.000 international unit per hari. Nah, untuk perempuan yang menyusui itu sama dengan pemberian pada usia di atas 1 tahun, itu 200.000 international unit. Nah, kita kembali ke soal. Di soal konjungtiva bulbinya kering, jadi masalah serosisnya hanya pada konjungtiva, korneanya jernih, kemudian terdapat bercak busa putih. Nah, bercak busa putih inilah yang kita kenal dengan istilah bitot spot. Jadi untuk grade dari seroftalmia pada soal ini adalah 1B, serosisnya di konjungtiva, kemudian bitot spotnya positif. Grade-nya 1B. Nah, kemudian untuk dosis pemberiannya, di soal kan umur anak ini masih 8 bulan. Untuk 8 bulan kita berikan 100.000 international unit. Kita 100.000. Nah, jadi jawaban yang tepat pada soal ini adalah
B. Seroftalmia 1B, pemberian vitamin A 100.000 international unit. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 38. Perempuan usia 30 tahun datang dengan keluhan mata kiri mengalami kemerahan dan terasa mengganjal sejak 1 bulan yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan bintik berwarna kuning di sklera. Diagnosa yang tepat pada kasus di atas adalah A. Pinguicula, B. Skleritis, C. Lipoma konjungtiva, D. Petrigium, E. Episkleritis. Nah, kita lihat pada gambar. Ini kan ada gambaran berupa nodul atau benjolan pada sklera pasien. Nah, nodul atau benjolan ini kita kenal dengan istilah pinguicula. Nah, apa bedanya pinguicula dengan petrigium? Kalau petrigium itu kan jaringan fibrovaskular yang berbentuk seperti segitiga. Di sisi nasal dapat meluas hingga ke pupil. Biasanya untuk penyebab dari petrigium ini adalah faktor dari sinar ultraviolet. Jadi kita harus jeli untuk membedakan antara pinguicula dengan petrigium. Kalau pinguicula dia nodul atau berupa lemak pada bagian konjungtiva. Pinguicula dan petrigium hampir sama. Nah, itu jarang menyebabkan terjadinya penurunan visus, kecuali untuk petrigium yang udah melewati pupil. Jadi untuk diagnosa pada soal 38-nya adalah pinguicula. Nah, untuk skleritis dan episkleritis bagaimana? Untuk skleritis itu biasanya mata merah, visus tidak turun, kapiler tidak mengecil dengan phenylephrine 2,5%. Jadi untuk diagnosa skleritis ini biasanya di soal dijelaskan telah diberikan obat tetes phenylephrine 2,5%, namun keluhan merah tidak berkurang. Keluhan mata merah tidak berkurang. Sedangkan pada episkleritis setelah kita berikan tetesan phenylephrine, keluhan atau kapiler mata yang memerah tersebut dia akan menciut karena obat tersebut bisa mencapai lapisan episklera. Jadi pada mata itu sebelum sklera dia ada lapisan episklera. Jadi yang mengakibatkan terjadinya reaksi obat pada episkleritis yaitu lapisan episkleritis yang berada di atas sklera. Itulah bedanya antara skleritis dan episkleritis. Kemudian untuk lipoma konjungtiva. Lipoma konjungtiva ini tumor jinak berisi jaringan lemak di konjungtiva. Kemudian petrigium sudah saya jelaskan. Jadi jawaban yang tepat untuk 38-nya adalah pinguicula. Oke, kita next. Untuk soal nomor 39, perempuan usia 28 tahun datang ke IGD dengan mengeluh perih pada mata kanannya setelah terkena pemutih baju ketika mencuci. Pada pemeriksaan fisik, mata dapatkan konjungtiva hiperemis dan kornea edem. Tata laksana awal apa yang segera dilakukan? A. Irigasi 500 cc NaCl. B. Irigasi lebih 15 menit dengan air steril. C. Tes lakmus. D. Antibiotik dan antiinflamasi. E. Obat oral anti nyeri. Nah, di soal pasien terkena pemutih baju ketika mencuci. Jadi diagnosa saya ini adalah trauma kimia pada mata. Nah, apa tata laksana trauma kimia pada mata? Tata laksana awal yang dapat kita lakukan adalah irigasi dengan cairan steril 15-30 menit. Kemudian selama irigasi kita instruksikan kepada pasien untuk membuka kelopak mata selebar mungkin selama proses irigasi dilakukan. Kemudian apabila keadaan umum telah stabil, kita rujuk ke dokter mata. Untuk trauma basah lebih berbahaya karena menembus lapisan mata lebih dalam daripada asam yang akan menggumpal. Jadi sebagai dokter umum, prinsip terapi yang dapat kita lakukan adalah mengurangi inflamasi, nyeri, dan risiko infeksi.
Obat yang sering digunakan adalah midriatik siklopegik, antibiotik mata, analgesik, dan toksoid. Jadi nanti apabila ada soal yang menanyakan bagaimana cara membedakan apakah zat tersebut asam atau basa. Untuk membedakan zat asam dan basa itu menggunakan kertas lakmus merah untuk asam, biru untuk basa. Ingat aja, biru awalnya B, basa awalnya B, jadi BB, biru basa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 ini adalah kita irigasi lebih dari 15 menit dengan air steril, dan diagnosanya adalah trauma kimia pada mata. Oke, next. Nomor 40, seorang wanita usia 23 tahun datang dengan berdebar-debar dengan rasa tercekik di leher. Menurut adik pasien, hal tersebut terjadi ketika pasien mendapat penghargaan di sebuah festival dan diminta untuk naik ke atas panggung. 6 bulan yang lalu, pasien juga pernah mengeluhkan hal serupa ketika sedang berjalan di pelaminan dan harus dilihat oleh banyak orang. Apa diagnosa yang tepat? A. Agorafobia. B. Fobia sosial. C. Sinofobia. D. Klaustrofobia. E. Glossofobia. Nah, untuk soal-soal jiwa seperti ini kita harus mengetahui banyak-banyak istilah tentang kosakata baru pada soal-soal jiwa. Untuk yang A ini, agorafobia itu adalah fobia atau rasa takut terhadap tempat ramai. Untuk fobia sosial atau sosial fobia itu takut untuk berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian sinofobia itu fobia terhadap anjing. Kemudian klaustrofobia itu dia fobia terhadap tempat atau ruangan yang sempit. Kemudian glossofobia dia fobia atau takut apabila disuruh berbicara depan umum. Kita cek lagi di soal. Nah, jadi pada soal ini kan keluhan pasien itu berdebar-debar, kemudian rasa tercekik. Hal tersebut terjadi saat pasien mendapat penghargaan sebuah festival dan diminta untuk naik ke atas panggung. 6 bulan yang lalu, pasien juga mengeluhkan hal serupa ketika berjalan di pelaminan dan harus dilihat banyak orang. Jadi di soal kan sudah dapat kita simpulkan, jadi pasien ini takut apabila dia menjadi pusat perhatian atau berinteraksi dengan orang banyak. Di festival kan banyak orang tuh, dan di pelaminan atau acara nikahan kan juga banyak orang tuh. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah fobia sosial. Nah, perlu saya ingatkan lagi, untuk soal jiwa kita harus banyak mempelajari kosakata baru, karena untuk soal fobia aja itu banyak kategorinya. Ada lagi niktofobia, itu fobia gelap. Ada lagi misofobia, itu fobia terhadap kotoran dan bakteri. Ada juga akrofobia, itu fobia terhadap ketinggian. Jadi banyak lagi istilah-istilah yang harus kita pelajari. Jadi untuk soal jiwa kita harus banyak-banyak membahas soal untuk melihat variasi dari soal jiwa yang akan keluar di ujian UKM PPD. Nah, sekian dulu untuk tips menjawab soal jiwa. Kita next ke soal nomor 41. Seorang perempuan 55 tahun bersama dengan anak perempuannya 20 tahun datang ke sebuah klinik. Dikatakan bahwa anak tersebut baru kembali pulang setelah 2 minggu pergi dengan pacarnya dan diantarkan oleh polisi. Ibunya meminta untuk melakukan pemeriksaan virginitas, tetapi anaknya menolak dengan berbagai alasan. Dokter setuju untuk tidak memeriksa. Sesuai dengan kaidah bioetik, apakah tindakan
Sesuai dengan kaidah bioetik, apakah tindakan dari dokter tersebut A. beneficent, B. non-maleficent, C. justice, D. autonomy, E. utilitarian. Jadi untuk kaidah dasar bioetik itu ada beneficent, non-maleficent, justice, dan autonomy. Untuk yang beneficent, dia memberikan yang terbaik kepada pasien. Jika dokter tidak melakukan beneficent, pasien tidak celaka, tetapi pasien tidak mendapat yang terbaik. Jadi beneficent ini yang baik-baik, yang terbaik untuk pasien. Kalau non-maleficent ini tidak menyakiti atau melakukan apapun yang merugikan pasien sama sekali. Tidak merugikan pasien. Jika dokter tidak melakukan non-maleficent, pasien akan celaka. Jadi ini biasanya untuk kasus-kasus kegawat daruratan dipakai kaidah dasar bioetik non-maleficent. Jadi kita harus melakukan tindakan pada pasien tersebut. Karena jika tidak, pasien akan mengalami celaka atau berisiko fatal apabila tidak ditangani. Kemudian untuk justice ini dia adil. Pasien memberi perlakuan secara adil, artinya tidak membeda-bedakan berdasarkan tua, muda, kaya, miskin, agama, suku, ras, dan lain-lain. Melihat kepentingan bersama terlebih dahulu di atas kepentingan perorangan. Misalnya ada seorang dokter, dia berobat ke dokter A. Misalnya dokter ini ada keluarganya yang berobat ke teman sejawatnya. Nah, dokter yang menerima pasien ini mendahulukan pasien dari teman sejawatnya tersebut. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran di kaidah dasar bioetik bagian justice, karena dia tidak adil, membeda-bedakan antara pasien umum dengan pasien sejawatnya. Kemudian untuk autonomi, itu pasien menentukan terapi atas kehendaknya sendiri. Itu kehendak pasien. Jadi autonomi ini adalah kita menghargai kehendak pasien tersebut, kemauan pasien tersebut itu apa. Jadi kita harus bisa menghargai. Pada kasus ini kan ibunya mau memeriksakan virginitas atau keperawanan anaknya. Anak tersebut berusia 20 tahun, di mana usia tersebut telah dikatakan usia dewasa atau di atas 18 tahun dan memiliki kehendak sendiri untuk menolak dilakukan pemeriksaan sehingga sejalan dengan kaidah bioetik autonomi. Pasien ini mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah D, autonomi. Soal nomor 42. Perempuan 44 tahun datang ke klinik dengan keluhan mata merah sejak 2 hari. Tidak ada gangguan penglihatan, mata berair, keluar kotoran, ataupun rasa nyeri. Pasien baru menyadari saat bercermin. Kejadian ini sudah berulang 3 kali dan selalu hilang dengan sendirinya 1-2 minggu. Apa faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit ini? A. Peningkatan usia, B. Vena tersumbat, C. Diabetes mellitus, D. TiO meningkat, E. hipertensi. Dilihat pada gambar ini kan diagnosanya adalah perdarahan subkonjungtiva atau subconjunctival bleeding. Nah, untuk perdarahan subkonjungtiva itu penyebabnya misalnya trauma, batuk atau bersin berlebihan, hipertensi parah, pasca operasi mata,
Kemudian leptospiro juga bisa menyebabkan perdarahan subkonjungtiva. Dan pada kasus pencekikan itu juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan subkonjungtiva. Nah, kita tulis saja ya faktor risiko trauma, HT, batuk atau bersin berlebih. Contohnya pada kasus pertusis itu bisa terjadi subconjunctival bleeding. Kemudian pencekikan. Kemudian untuk tata laksananya biasanya ini bersifat self-limiting. Jika tidak ada infeksi atau trauma parah, boleh diberikan air mata buatan 4-6 kali per hari, kompres dingin pada 1 jam pertama untuk menghentikan perdarahan. Nah, yang disoalkan ditanyakan faktor risiko. Jadi faktor risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya subconjunctival bleeding adalah peningkatan usia tidak pengaruh, vena tersumbat tidak, diabetes mellitus tidak, TIA meningkat tidak. Jadi jawabannya adalah hipertensi. Next ke soal nomor 43. Soal 43, bayi usia 3 bulan diantar ibunya ke RS dengan keluhan benjol di skrotum kiri. Benjolan tidak bertambah besar saat anak menangis. Benjolan teraba kenyal dan tidak nyeri. Pemeriksaan lain dalam batas normal. Apa pemeriksaan penunjang yang selanjutnya dilakukan? A. Transiluminasi, B. Parentes, C. Reflex Cremaster, D. Digital examination, E. Seal glove sign. Nah, sebelum kita menentukan pemeriksaannya, kita tentukan dulu diagnosa pasien ini. Ini kan ada benjolan di skrotum, dan benjol tidak bertambah besar saat anak menangis. Jadi dia menyingkirkan diagnosa hernia dengan benjolan tidak bertambah besar saat anak menangis. Benjolan teraba kenyal dan tidak nyeri. Jadi benjolan di skrotum, teraba kenyal, tidak nyeri, pemeriksaan lain dalam batas normal. Kemungkinan diagnosa yang kita pikirkan adalah hidrokel, di mana hidrokel ini adalah penumpukan cairan dalam tunika vaginalis di skrotum atau sepanjang korda spermatika. Dalam keadaan yang normal, cairan yang berada di rongga itu memang ada dan berada dalam keseimbangan antara produksi dan reabsorpsi oleh sistem limfatik di sekitarnya. Jadi, untuk soal ini, untuk menentukan apakah ini hidrokel atau tidak, kita lakukan tes transiluminasi. Hidrokel tes transiluminasi. Jadi pemeriksaan tes transiluminasi ini kita berikan cahaya atau kita lakukan penyenteran pada skrotumnya untuk melihat apakah ada cairan yang berlebih dalam skrotum tersebut atau tidak. Nah, kemudian kita lihat untuk pemeriksaan lain. Di sini ada parentes. Parentes ini dilakukan untuk kasus torsiotestis. Torsiotestis biasanya positif bila nyeri menetap saat testis diangkat. Positif bila nyeri menetap saat testis diangkat. Transiluminasi kita lakukan pemberian cahaya pada skrotum, pemberian cahaya atau kita senter skrotumnya. Nah, untuk refleks cremaster itu dilakukan dengan menggores paha bagian medial, jadi tidak ada hubungannya dengan hidrokel. Kemudian digital examination itu dilakukan untuk pemeriksaan prostat. Pemeriksaan prostat. Kalau seal glove sign ini untuk hernia, di mana akan teraba kantong hernia di atas funiculus spermaticus. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah
A. Transiluminasi dengan diagnosa hidrokel. Oke, kita next. Soal nomor 44. Anak perempuan usia 12 tahun diantar orang tuanya ke dokter untuk mengisahkan apakah anak tersebut masih perawan pasca menjadi korban kekerasan tetangganya. Orang tua meminta dokter untuk membuat catatan medis dari pemeriksaan yang dokter dapatkan. Pada pemeriksaan, dokter mendapati adanya luka robek baru pada selaput darah pasien. Apakah tindakan dokter selanjutnya? A. Mengatakan kepada orang tua pasien kalau pasien sudah tidak perawan. B. Mengatakan kepada orang tua pasien bahwa terdapat luka robek baru pada selaput darah anaknya. C. Menanyakan kepada pasien apakah orang tuanya boleh diberitahukan tentang hasil pemeriksaan. D. Menganjurkan pada orang tua pasien untuk melaporkan dugaan kekerasan ke polisi sehingga dapat dibuatkan visum et repertum. E. Mengatakan kepada orang tua pasien bahwa telah terjadi pemerkosaan. Jadi yang ditanya di sini adalah tindakan kita sebagai dokter. Dijumpai perempuan usia 12 tahun, dia mengalami korban kekerasan tetangga. Sudah kita lakukan pemeriksaan, dokter mendapati adanya luka robek baru pada selaput darah pasien. Nah, apakah tindakan kita selanjutnya? Jadi menurut Permenkes nomor 68 tahun 2013 pasal 7 itu menyatakan seorang pemberi layanan kesehatan yang menemukan adanya dugaan kekerasan terhadap anak wajib memberitahukan kepada orang tua atau pendamping yang dapat disertai dengan anjuran untuk melaporkan dugaan kekerasan tersebut kepada kepolisian. Jadi apabila kita sebagai pemberi layanan kesehatan, apabila ada dugaan kekerasan terhadap anak, wajib memberitahu orang tua atau pendamping untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah menganjurkan pada orang tua pasien untuk melaporkan dugaan kekerasan ke polisi sehingga dapat dibuatkan visum et repertum sesuai dengan Permenkes nomor 68 tahun 2013 pasal 7. Oke, next kita ke soal nomor 45. Laki-laki 20 tahun mengeluh kemerahan di punggung telapak tangan sejak 1 hari yang lalu. Sebelumnya, pasien minum obat yang didapat dari puskesmas. Pasien pernah mengalami hal serupa di tempat yang sama. Pada pemeriksaan, tampak lesi nummular yang hiperemis. Diagnosa kasus ini adalah A. Fixed tract eruption, B. Stevens-Johnson syndrome, C. Toxic epidermal necrolysis, D. Alergi obat, E. Dermatitis nummularis. Jadi yang dibahas di sini adalah manifestasi kulit akibat minum obat, akibat alergi obat. Manifestasi kulit Nah, jadi untuk kelainan kulit akibat alergi obat itu biasanya dibedakan menjadi fixed tract eruption, ada SSJ sindrom Stevens-Johnson, ada TEN toxic epidermal necrolysis, ada juga exanthema morbilliformis, kemudian ada urtikaria. Nah, jadi inilah beberapa manifestasi kulit akibat alergi obat. Untuk fixed drug eruption, lesinya berwarna kemerahan atau erythematosa. Kemudian dipicu oleh obat-obat tertentu dan selalu muncul di lokasi yang sama. Kemudian untuk SSJ, lesinya erythema multiforme.
ditambah keterlibatan mukosa, ditambah adanya demam dan mengenai kurang dari 10% kulit dan mukosa. Untuk TEN, dia hampir sama dengan SSJ atau sindrom Stevens-Johnson, cuman bedanya dia mengenai lebih dari 10% kulit dan mukosa. Untuk Exanthema morbilliformis, ini bercak seluruh tubuh. Untuk urtikaria, edem lokal yang timbul mendadak dan menghilang perlahan-lahan, biasanya meninggi berwarna pucat di tengah dan adanya kemerahan. Jadi disoalkan dijumpai pasien pernah mengalami hal serupa di tempat yang sama. Jadi manifestasi kulit yang diakibatkan oleh alergi obat atau minum obat yang didapat dari puskesmas adalah fixed drug eruption, di mana keluhan serupa muncul di tempat yang sama akibat penggunaan obat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada soal nomor 46, laki-laki usia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan muncul bercak kemerahan luas pada ketiak. Pada pemeriksaan dermatologi didapatkan lesi erythrosquamosa berskoma halus. Pemeriksaan lampu Wood menunjukkan warna coral red. Apakah tata laksana yang tepat pada kasus ini? A. Erythromycin, B. Clindamycin, C. Amoxicillin, D. Ampicillin, E. Tetracycline. Nah, di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pemeriksaan melalui lampu Wood. Jenis pemeriksaan yang pertama ada untuk menentukan pityriasis versicolor, ada untuk menentukan tinea dan erythrasma. Nah, untuk warna pemeriksaan lampu Wood pada pityriasis versicolor itu biasanya dijumpai kuning keemasan. Untuk tinea, pemeriksaan lampu Wood biasanya didapatkan warna kuning kehijauan. Untuk erythrasma, pada pemeriksaan lampu Wood didapatkan warna merah atau coral red. Nah, disoalkan warna yang ditunjukkan adalah warna coral red. Jadi diagnosanya adalah erythrasma. Untuk tata laksana pada erythrasma itu kita berikan salep tetracycline dan erythromycin oral 4 kali 250 mg selama 2-3 minggu. Jadi jawaban yang tepat adalah erythromycin. Oke, next. Untuk soal nomor 47, seorang ibu datang membawa anaknya berusia 5 tahun dengan keluhan kaki tampak bengkok seperti membentuk huruf O. Oke, dan ini sudah terlihat sejak anak usia 3 tahun. Diagnosis anak ini adalah A. Genu-varum, B. Skoliosis, C. Kyphosis, D. Lordosis, E. Genu valgus. Nah, di sini kan dijumpai kakinya tampak seperti bentuk huruf O. Jadi kelainan yang akan dibahas ini adalah kelainan pada kakinya. Untuk kelainan pada kakinya itu ada genu-varum dan genu-vagus, genu-valgum atau valgus. Untuk genu-varum digelar dengan istilah kaki O.
di mana kaki melengkung ke arah lateral. Untuk genu-valgum dikenal dengan istilah kaki X. Jadi disoalkan kaki membentuk seperti huruf O. Jadi jawabannya adalah genu-varum. Untuk kifosis, lordosis, dan skoliosis ini adalah kelainan pada tulang belakang. Oke, next. Untuk soal nomor 48, laki-laki 37 tahun datang dengan keluhan benjolan di pipi kiri yang semakin besar sejak 9 bulan yang lalu. Benjolan tidak nyeri. Pada pemeriksaan didapatkan benjolan berdiameter 2 cm, berbatas tegas, warna seperti kulit sekitar, dan terdapat titik hitam di tengahnya. Diagnosa untuk kasus tersebut adalah A. Kista dermoid, B. Kista ateroma, C. Gigitan serangga, D. Lipoma, E. Ganglion. Nah, untuk soal ini kata kuncinya ada di sini. Terdapat titik hitam di tengahnya atau terdapat punktata. Dimana untuk diagnosa ini khas pada kista ateroma. Jadi gambaran kista ateroma ini hampir sama sebenarnya dengan lipoma. Cuman yang membedakan kalau lipoma kan bersih pada bagian atasnya, sedangkan pada kista ateroma terdapat titik hitam di tengahnya. Nah, untuk penyebab dari kista ateroma ini adalah sumbatan kelenjar keringat. Untuk gejalanya dia asimptomatik, cuman pada lakukan pemeriksaan dia berbatas tegas, disertai gambaran khas ada titik hitam di tengahnya. Jadi untuk kista ateroma dan lipoma kita harus bisa membedakan karena tampilan klinisnya hampir sama, gejalanya hampir sama. Yang membedakan ya cuman titik tengahnya itu tadi antara lipoma dan kista ateroma. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah kista ateroma. Oke, next. Soal nomor 49, Tuan A datang ke RS dengan keluhan pusing, mual, muntah, dan pasien juga mengeluh pandangan kabur. 1 bulan lalu pasien datang ke polimata dan dianjurkan untuk OP katarak. Visus 1/300, namun pasien menolak. Apakah diagnosa pasien? A. Glaukoma kongenital, B. Glaukoma fakolitik, C. Glaukoma fakomorfik, D. Glaukoma katarak, E. Glaukoma primer. Nah, jadi di soal ini kan pasien mengeluh pusing, mual, muntah. Pasien juga mengeluh pandangan kabur. Ini sudah termasuk ke gejala dari glaukoma. Nah, setelah ditelusuri, ternyata 1 bulan yang lalu pasien datang ke polimata, dianjurkan untuk OP katarak. Jadi sebelumnya pasien sudah mengalami katarak. Visusnya 1/300, namun pasien menolak. Itu sebulan lalu. Nah, jadi untuk diagnosa pasien untuk sebulan lalu adalah katarak hipermatur. Dan sekarang pasien mengeluh mual muntah, pasien juga mengeluh pandangan kabur. Kemungkinan sekarang pasien sudah memiliki keluhan yang mengarah kepada glaukoma. Nah, katarak hipermatur disertai keluhan pada mata berupa kabur dan mual muntah, itu sudah mengarah ke glaukoma sekunder. Nah, untuk glaukoma sekunder itu terbagi menjadi 2, ada fakolitik, fakomorfik. Untuk yang fakomorfik itu dari bahasanya saja sudah bisa kita simpulkan fako ini lensa, morfik bentuk. Jadi untuk glaukoma fakomorfik ini terjadi akibat lensa yang mengalami katarak tersebut kan mengalami pembesaran. Jadi lensa yang membesar itu mendorong iris ke depan yang mengakibatkan terjadinya peningkatan TiO. Nah, sedangkan untuk glaukoma fakolitik, litik kan berasal dari katalisis pecah. Nah, jadi lensa yang pecah tadi dia akan menyebabkan penyumbatan pada trabecular meshwork. Nah, penyumbatan pada trabecular meshwork ini juga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan TiO yang bisa gejalanya berupa pusing, mual muntah, dan pandangan kabur. Nah, jadi untuk glaukoma
kongenital itu bisa kita singkirkan, katarak kita singkirkan, dan glaukoma primer kita singkirkan. Jadi tinggal fakolitik dan vakomorfik. Cara gampang aja untuk ingat litik pecah, lisis pecah. Jadi lensa yang pecah kemungkinan terjadi pada katarak hipermatur. Sedangkan lensa yang membesar biasanya terjadi pada katarak yang matur, yang menekan iris untuk terdorong ke depan yang mengakibatkan peningkatan TiO. Jadi di sini kan kataraknya sudah hipermatur 1 bulan yang lalu, kemungkinan lensa tersebut sudah pecah yang mengakibatkan tersumbatnya trabecular meshwork, sehingga terjadi glaukoma sekunder jenis fakolitik. Nah, ingat aja, litik pecah, morfik bentuk. Jadi bentuk lensa besar dan bentuk lensa pecah. Lensa yang besar terjadi pada katarak matur, lensa yang sudah pecah yaitu hipermatur. Oke, sekian dulu untuk soal nomor 49. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal 50. Anak 5 bulan dibawa ibunya karena masih belum bisa duduk atau merangkak. Pada pemeriksaan, sklera nampak berwarna biru. Hasil foto polos menunjukkan tulang panjang melengkung dan banyak ditemukan garis fraktur. Diagnosa yang mungkin adalah A. Osteogenesis imperfecta, B. Achondroplasia, C. Osteopenia, D. Leukemia limfoblastik akut, E. Defisiensi vitamin D. Nah, di soal ini anak 5 bulan masih belum bisa duduk atau merangkak. Foto polosnya tulang panjang melengkung dan banyak ditemukan garis fraktur. Nah, kemungkinan anak 5 bulan yang belum bisa merangkak diakibatkan karena adanya kelainan bawaan yang ditandai dengan rapuhnya tulang yang mudah pecah. Di sini kan banyak dijumpai garis fraktur. Nah, kelainan tersebut biasanya disebabkan oleh gen yang rusak. Gen ini mempengaruhi cara tubuh membuat kolagen dan protein yang membantu menguatkan tulang. Nah, untuk kelainan yang ditandai dengan tulang rapuh yang mudah pecah sehingga menyebabkan garis fraktur tersebut dikenal dengan istilah osteogenesis imperfecta. Untuk soal seperti ini biasanya jarang keluar di UKM PPD, cukup tahu aja bahwa ada suatu kelainan yang bersifat genetik, di mana kelainan tersebut mampu membuat fraktur dalam jumlah banyak karena ketidakmampuan tulang untuk bertumbuh menjadi padat sehingga mudah rapuh dan terjadinya fraktur. Nah, jadi sekian dulu untuk video pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe video ini untuk